makanan yang bisa memicu ataupun penyebab gagal ginjal. Katanya, benar gak ini dok? Makanan ya yang mengandung terlalu banyak protein ini bisa merusak ginjal, benar gak? Nah, terlalu banyaknya ini yang jadi kata kuncinya. Seberapa banyak terlalu banyaknya ini? Misalnya orang 1,5 gram per kilogram. Dia misalnya cuma 2 gram, kan itu dikit, lebih banyak bener. Gitu ya. Tapi tidak berlebihan gitu. Itu masih untuk sebagian besar orang yang sehat yang tidak punya penyakit ginjal, itu aman. Dok San, sebenarnya ada nggak sih keyword ini untuk makanan-makanan yang sebenarnya harus dihindari oleh si pasien gagal ginjal? Apakah kayak buah yang kalium tinggi kayak alpukat, pisang, ini kan sahabat Sonora seneng pisang nih, atau jeruk, ini sebenarnya perlu dihindari juga kah? Ada apa tuh tadi barusan, mohon maaf, lampunya perlu nggak itu? Kalau hujan kan ada kilat gitu. Kan? Ini konteksnya kita agak outdoor. Kita agak outdoor ceritanya gitu ya. Nah, ginjal ini kan sebenarnya berfungsi untuk menyaring salah satunya kalium, salah duanya natrium, salah tiganya banyak magnesium, banyak gitu ya, fosfor segala macam. Nah, memang untuk penderita gagal ginjal itu asupan kalium itu memang harus dibatasi. Tetapi tidak semua tahapan orang gagal ginjal itu harus membatasi kalium. Jadi pembatasan terhadap kalium dilakukan berdasarkan instruksi dari dokter gizi klinik yang merawat. Jadi nggak sembarangan. Dia gagal ginjal berarti harus mengurangi kalium gitu. Kata tetangga. Kata tetangga. Demikian juga dengan cairan. Pada umumnya penderita gagal ginjal itu diminta untuk membatasi asupan cairan. Nah, berapa banyaknya cairan yang bisa diminum tergantung tahapan-tahapan dia di mana. Kalau tahap awal dia masih boleh minum seperti orang biasa, tapi dengan semakin berat gangguan ginjalnya, maka akan semakin sedikit sampai pada akhirnya mungkin beberapa pasien hanya boleh minum 1 botol plastik itu yang 600 mili sehari. Jadi 1 kali 24 jam itu hanya sehari. Boleh. Iya. Dan itu termasuk juga kuah-kuah. Jadi 600 cc itu termasuk. Kalau mie rebus kuahnya kita minum juga dihitung. Misalnya kuahnya berapa sih? Aku nggak pinter naker. 100 cc 200. Nggak paham, anggaplah sekian. Itu termasuk memotong asupan 600 mili itu. Jadi kalau kuahnya dihirup, enggak dihirup dong. Enggak dong. Kan biasanya gini gitu kan, disedot, bukan dihirup pakai hidung dong. Disedot pakai sedotan. Salah semua. Lanjut dong. Itu memotong jatah yang 600 mili itu. Jadi minumnya akan berkurang lagi. Kalau air kuah yang diminum itu 100 cc, ya minumannya tinggal 500. Itu dalam waktu 24 jam. Makanya kadang-kadang suruh ngemut es. Ya ampun. Karena es kan menyegarkan ya. Jadi kalau kita minum es sedikit, walaupun cc-nya milinya cuma sedikit, tapi rasa seger gitu, rasa kayak udah minum. Makanya jaga kesehatan ginjalmu supaya tidak menderita di kemudian hari. Karena menjaga kesehatan ginjal itu tidak sesulit kita menghadapi konsekuensi yang harus ketika kita sudah kena penyakit gagal ginjal. Dan gagal ginjal itu ada yang bisa balik, ada yang nggak bisa balik. Nggak bisa balik apa nih maksudnya? Nggak bisa, fungsi ginjalnya nggak bisa kembali ke sempurna. Tapi ada yang bisa balik dok? Ada, kalau misalnya jengkolat itu bisa balik lagi. Atau misalnya dia gagal ginjalnya misalnya karena mungkin kecelakaan, terus terjadi perdarahan, kan aliran darah yang ke ginjal berkurang drastis, maka ginjalnya akan mengalami gangguan. Nah itu tinggal ditambah aja cairannya, dia beres. Tapi tidak semua sahabat Sonora. Ada beberapa gangguan ginjal yang tidak bisa kembali. Jadi sekali kena, kita hanya bisa mempertahankan fungsi ginjal yang ada supaya tidak bertambah buruk atau supaya tidak bertambah cepat perburukannya dan tidak bisa disembuhkan 100%. Makanya dalam hidup itu apa-apa yang kita lakukan dan apa-apa yang tidak kita lakukan itu menentukan nasib kita di kemudian hari. Konsekuensinya tuh kadang-kadang nggak kepikiran gitu loh. Malas minum, nggak kepikiran sih kalau malas minum itu nanti ujung-ujungnya bisa menyebabkan gangguan ginjal. Padahal kan sepele loh, cuma minum doang. Coba tipsnya dong dok.
Kan Tips tadi apa katanya ya? Tips menjaga kesehatan ginjal. Menjaga kesehatan ginjal. Ginjalnya dibungkus. Ini udah mau di repackage sama anak-anak digital. Ternyata mendengar tips dari Doksan kayak nggak dulu deh, coba geser dulu menit Geser dulu selanjutnya. aja, dilewatin Tipsnya gitu apa ya. Doksan? Karena kan konsekuensinya tadi ada setiap tindakan yang kita lakukan. Ini kan ngelihat tadi ternyata akhirnya kalau kita tidak menjaga kesehatan ginjal jadi gini. Bahkan tadi Sesa juga baru tahu sih yang ternyata ada orang satu hari itu minumnya cuma 600 ml kan. Jadi Iya. kayak Kebayangkan menderitanya itu 1 kali 24 jam. nah, Kadang-kadang kita sekali minum aja glek udah kayaknya kalau lagi olahraga Iya. panas Tuh. gitu kan, sekedap udah set gitu. tuh Belum coba. Kalau padahal 600 kita ml. berkedap-kedap kan kalau makan. Tapi Doksan, tipsnya apa nih, Tipsnya? Doksan? Tipsnya. Sebenarnya tipsnya itu menjaga kesehatan ginjal hampir sama seperti menjaga kesehatan tubuh pada umumnya. Jadi jaga makanan. Nah, makanan yang harus dijaga apa? Kalau makan jangan terlalu asin. Kenapa? Karena terlalu asin pada sekelompok orang, tidak semua ya. Pada sekelompok orang bisa memicu kenaikan tekanan darah tinggi. Jadi darah tinggi gitu ya. Jadi dibatasi asupan garam, terutama garam-garam yang dari makanan-makanan fast food ya, makanan-makanan olahan kayak sosis, makanan kaleng, itu dibatasi, bukan nggak boleh dibatasi. Terus makanan-makanan yang terlalu banyak mengandung gula, karena kan ingat tadi 2/3 diabetes sama hipertensi. Nah, kalau makanan-makanan yang terlalu banyak mengandung gula itu sebaiknya kalau bisa dihindari, kalau nggak bisa dibatasi supaya tidak kena ke sakit gula. Kalau tetap pengen minum manis, minumlah di sebelah Sesa atau minumnya sambil nonton Sesa. Terasa manis, jangan sambil nonton Dokter Santi. Asem dan pahit. Tumben ngebela. Tipsnya itu dong. Ya itu tipsnya kalau mau minum yang manis di samping Sesa. Lagi. Itu tipsnya sahabat sonora cukup. Belum. Kan tadi ditanya katanya Kan itu baru tipsnya Sesa doang. Oh, yaudah, gitu ya silakan, boleh. Terus minum jangan kurang, jangan lebih. Minum itu pas-pasan gitu loh. Karena terlalu berlebihan juga tidak baik. Kurang juga tidak baik. Jadi di tengah-tengah aja. Apa yang baik berlebih-lebihan tidak baik, apa yang baik kalau kurang juga tidak baik. putar lagu dangdut Putar. yang sedang-sedang saja, yang sedang-sedang saja. Lanjut. Terus satu lagi, kalau kita minum obat-obatan di negara kita tercinta ini, minum obat-obatan terutama yang parastamol adalah merek itu yang di mana-mana ada gitu ya. Itu tuh minumnya udah kayak makan permen. Iya bener. Kadang-kadang cuma sakit perut minumnya itu, sakit kepala minumnya itu, sakit apa minumnya itu. Itu udah kayak semacam obat dewa. Apa gitu. Kadang-kadang kaget gitu. Aku udah minum ini sekian, udah 1 strip gitu. Kok nggak baik-baik? Lah ya sakitnya lain, minumnya itu gitu. Seakan-akan semua penyakit obatnya cuma itu. Iya. Nah terus kalau minum obat kadang-kadang gini, minum 1 nggak mempan, 2 aja lah. Saya pernah minum 4, 5 gitu. Padahal dengan kita menambah dosisnya belum tentu mendapatkan efek yang double gitu. Nggak berarti minum 1 sembuhnya segini, minum 2 jadi sembuh banget gitu. Nggak gitu juga gitu. Tapi itu banyak dilakukan oleh orang-orang yang mungkin mau cepet sembuh. Alah tanggung 1 gitu, pluk gitu. Nah minum obat-obatan sembarangan dan juga vitamin. Banyak orang yang minum vitamin bukan dari makanan ya. Kalau cuma sekedar rujak atau dari alami, itu jarang yang menyebabkan gangguan pada tubuh. Tapi vitamin, berbagai suplemen dan vitamin termasuk jamu-jamuan itu kalau sembarangan, tidak sesuai dosis, makannya melebihi dosis, tidak sesuai indikasi, itu bisa menyebabkan gangguan pada ginjal. Jadi memang menjaga kesehatan ginjal itu banyak hal-hal sederhana bener, iya, yang ternyata kok nggak kepikiran, itu bisa merusak ginjal kok. Iya. Iya. Oke. Ya terus Cukup banyak. udah tadi makan, udah obat-obatan, udah kalau punya penyakit, misalnya udah kena nih diabetes sama hipertensi, dikelola penyakitnya, dikendalikan supaya si ginjalnya itu tetap bagus gitu loh.
Karena kalau kita punya diabetes tapi gula kita terkendali, HbA1c-nya bagus, gula puasanya bagus, gula 2 jam sesudah makannya juga bagus, maka kualitas hidup kita, jeroan kita sama seperti orang sehat. Termasuk fungsi ginjalnya. Tapi begitu kita kalau udah punya gula, punya hipertensi, tapi nggak dijaga, nggak dijaga, ngandelin obat doang, nggak mau mengubah gaya hidupnya, maka perburukan akan terjadi pada ginjal gitu. Dan biasanya kalau penyakit-penyakit seperti ini sekali sudah terjadi itu susah dibalikin lagi, nggak bisa. Kalau kita ngetik kan bisa andu aja gitu kan. Ini nggak bisa sayangnya gitu. Jadi apa yang sudah terjadi terjadilah gitu. Kemudian tadi masih ada lagi, masih ada merokok. Merokok itu merusak ginjal. Jadi ada yang yang merokok tuh tolong tuh ya. Jangan digebukin, kesian ya sebenarnya. Jangan digebukin, jangan. Tapi disuruh nonton Kamu Sehat aja biar lebih tercerahkan. Supaya bertobat gitu, supaya tidak merokok lagi. Kemudian tadi udah kelola berat badan. Berat badan yang berlebihan meningkatkan resiko terkena gangguan ginjal. Jadi berat badan harus dijaga supaya mendekati setidaknya, kalau nggak bisa sampai ke berat badan ideal gitu. Terus tadi udah olahraga bagus untuk menjaga kesehatan ginjal, karena olahraga tuh memperbaiki aliran darah, membuat tubuh berfungsi dengan baik sehingga ginjalnya juga baik. Dan yang terakhir adalah melakukan check up. Karena ginjal itu gangguan-gangguan pada ginjal pada awalnya banyak yang nggak ada keluhan apa-apa. Dirasa-rasa nggak ada rasanya aman-aman aja. Dengan berjalan semakin jauh gangguan ginjalnya makin berat, maka muncul keluhan-keluhan. Oh cepet capek ya, oh bengkak ya, oh mual ya, oh nyeri perut, nyeri pinggang. Dan keluhan-keluhan itu terjadi kadang-kadang udah telat, fungsi ginjalnya udah jelek banget gitu. Jadi lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, secara berkala, walaupun tampak sehat dan walaupun merasa sehat. Tipsnya banyak sahabat Sonora. Kalau Anda mungkin agak ketinggalan Doksan ngomong apa, di rewind aja terus dipercepat gitu. Bagian yang minum manisnya bersama Sesa itu jangan ditulis. Jangan dicepetin. Iya, nanti bentuknya akan aneh. Tapi itu tadi adalah tips untuk Anda sahabat Sonora menjaga kesehatan ginjal Anda. Bukan untuk Anda tapi juga untuk saya. Ini juga untuk teman-teman digital yang ada di sini juga, untuk Doksan juga, sambil ngasih informasi tapi juga sekaligus mengingatkan diri sendiri juga nampaknya ya Dok ya. Iya betul. Karena kalau nggak diinget-ingetin kita lupa. Bener kan sih. Banyak yang lupa sama janji-janji kan. Agak takut. Udah langsung tagline aja Dok. Karena sehat itu mudah, sehat itu murah. Sehat itu mudah, sehat itu murah. Kita ketemu lagi di episode lainnya. Silakan Anda boleh subscribe YouTube-nya Sonora FM dan juga langsung cari Kamu Sehat untuk Anda bisa mendapatkan informasi-informasi seputar kesehatan. Kita ketemu lagi di episode lainnya. Bye.